Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 25782045 dari kelas seri 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul 6 ya, chapter 6 yaitu lapisan tautan data. Jadi untuk yang pertama yaitu lapisan tautan data. Lapisan tautan data atau layer 2 pada model LC seperti yang ditunjukkan pada gambar mempersiapkan data jaringan. Untuk jaringan fisik, lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antar muka dan jaringan NIC. Lapisan tautan data melakukan hal berikut. Yang pertama, memungkinkan lapisan untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Yang kedua, ada menerima data. Biasanya paket layer 3, yaitu IP versi 4 dan atau IP versi 6, dan membungkusnya ke dalam frame layer 2. Dan yang ketiga, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Melakukan pertukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan. Dan menerima data yang enkapsulasi, biasanya paket layer 3, dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang sesuai. Yang terakhir, melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Ini contoh dari lapisan tautan data ya. Dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau telepon seluler, atau perangkat perantara seperti switch dan access point. Tanpa lapisan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus menyediakan cara untuk terhubung ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi jaringan atau media baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Jadi gambar di bawah ini menampilkan contoh bagaimana lapisan data dan menambahkan informasi NIC tujuan dan sumber Ethernet layer kedua pada layer ketiga. Kemudian, informasi ini akan dikonversi ke format yang didukung oleh lapisan fisik yaitu layer 1. Contohnya, selanjutnya adalah sub lapisan tautan data LAN/MAN IEEE 802. Standar IEEE layak LAN atau MAN khusus untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel dan WLAN, jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN, dan jenis-jenis area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN/MAN terdiri dari dua sub lapisan berikut. Yang pertama ada kontrol tautan logik atau logical link control atau LLC. Sublapisan IEEE 802 berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Ia menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame tersebut. Jadi informasi ini tuh memungkinkan beberapa protokol layer seperti IP versi 4 dan IP versi 6 untuk menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama atau interface. Kontrol akses media atau MAC mengimplementasikan sub lapisan ini IEEE 802, 3802, dan 11 atau 502, 15 dalam perangkat keras bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Jadi dia tuh menyediakan pengalamatan lapisan tautan data terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Bisa dilihat bawah ini ya, jaringan protokol lapisan tautan data, lapisan bawahan LLC, sub lapisan MAC. Oke, selanjutnya ada memberikan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang dilalui paket setelah berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Sub lapisan MAC menyelesaikan hal ini dengan tautan serial. Metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja, biasanya dua router. Oleh karena itu, tautan serial tidak memerlukan teknik yang digunakan sub lapisan MAC IEEE 802. Interface router membungkus paket ke dalam frame yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam setiap pertukaran lapisan jaringan, mungkin terdapat banyak lapisan tautan data dan transisi media. Pada setiap lompatan di sepanjang jalur, router menjalankan fungsi layer 2 sebagai berikut. Yang pertama ada menerima bingkai dari media, yang kedua ada membuka kemasan bingkai, yang ketiga mengemas ulang paket dalam bingkai baru, dan yang keempat meneruskan frame yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Kita akan melihat di sini.
Dia akan mengirimkan paket dan dikirim ke koneksi serial. Oke, selanjutnya ada standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh Request for Comments atau RFC. Tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau IP, Internet Engineering Task Force (IETF) memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi, mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi-organisasi teknik yang menetapkan standar dan protokol terbuka yang berlaku lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan tautan data. Meliputi hal yang berikut ini: Institut Insinyur Listrik dan Elektronika (IEEE) dan Persatuan Telekomunikasi Internasional atau ITU, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ICO, Lembaga Standar Nasional Amerika atau ANSI. Logo-logo organisasi berikut ditampilkan pada gambar. Ini beberapa contoh logo organisasi teknik. Ada IEEE dan ANSI, ada ITU dan ada ISO. Selanjutnya ada topologi. Physical and topology. Sebentar ya. Oke, selanjutnya ada physical and logical topologies. Sebentar, terjemahkan dulu. Seperti yang telah kita pelajari pada topik sebelumnya, lapisan tautan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang dibutuhkan untuk mentransfer frame dari suatu perangkat ke perangkat lain. Topik ini menjelaskan cara kerja lapisan tautan data dengan berbagai topologi jaringan logis. Topologi suatu jaringan adalah suatu susunan atau hubungan antara perangkat dan jaringan. Interkoneksi di antar perangkat-perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama ada topologi fisik, mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara. Misalnya router, switch, dan titik peralatan topologi fisik biasanya berupa titik ke titik atau bintang. Yang kedua ada topologi logis, merujuk pada jaringan mentransfer frame dari suatu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka, perangkat, dan skema pengelamatan IP layer 3. Lapisan tautan data atau melihat topologi jaringan saat mengontrol akses data ke media. Topologi logis inilah yang memengaruhi jenis pembingkaian jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Ini contoh dari topologi fisik dan ini contoh dari topologi logika. Ini topologi WAN ya. Ini titik ke titik, contoh topologi titik ke titik. Contoh dari hub dan spoke. Dan ini yang jala, topologi jala ya. Bintang. Topologi one point to point. Topologi titik ke fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam pengaturan ini ada dua node, tidak perlu dibagi media dengan host lain. Selain itu, ketika menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point, PPP, sebuah node tidak perlu menentukan apakah frame yang masuk ditunjukkan untuk atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis dapat sangat sederhana karena semua frame pada media hanya dapat berjalan ke dua node. Node menempatkan frame pada media di satu ujung dan frame tersebut diambil dari media oleh node di ujung dari rangkaian titik ke titik. Ini contohnya. Selanjutnya ada topologi LAN. Dalam LAN multi akses, perangkat akhir yaitu node dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas. Seperti ditunjukkan pada gambar, dalam jenis topologi perangkat akhir ini terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini, switch Ethernet topologi bintang yang diperluas. Memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa switch Ethernet. Topologi bintang dan yang diperluas oleh dipasang sangat scalable, mudah menambah dan menghapus perangkat akhir, dan mudah untuk dipecahkan masalahnya. Topologi bintang awal menghubungkan perangkat akhir menggunakan hub Ethernet. Selanjutnya ada topologi WAN warisan.
Oke, sebentar jaringannya disconnect ya. Oke, sebentar kita cek wifi dulu ya. Oke, tadi ada kesalahan ya. Mungkin kita ulangi lagi. Ini nih ya. Sekarang kita logical LAN topologis. Sebentar. Oke, selanjutnya ada topologi LAN warisan. Teknologi Ethernet awal dan teknologi LAN token ring lama mencakup dua jenis topologi lainnya. Yang pertama ada topologi bus. Semua sistem ujung saling terhubung dan diakhiri dan beberapa bentuk di setiap ujungnya. Perangkat infrastruktur seperti switch tidak diperlukan untuk menghubungkan perangkat ujung. Jaringan Ethernet lama seringkali menggunakan topologi bus dengan kabel koaksial karena mudah dan mudah diatur. Selanjutnya ada sistem ujung cincin terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk cincin. Cincin tersebut tidak perlu diakhiri, tidak seperti pada topologi bus, jaringan fiber distributed data interface (FDDI) dan token ring lama menggunakan topologi cincin. Ini contoh dari topologi fisiknya, ini topologi bintang, ini topologi yang diperluas, ini topologi bus, dan ini topologi cincin. Oke, ini contoh dari komunikasi ya, server. Pusat ngirim ke server, lalu server server menjawab dan dikirim ke pusat, atau servernya merespon. Ini kalau ke switch, dia ke switch gini. Oke, selanjutnya ada metode kontrol akses. LAN Ethernet dan WLAN adalah contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat akhir untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik. Ada dua mode kontrol akses dasar untuk media bersama. Yang pertama akses berbasis bersaing dan akses kontrol. Ini contoh dari akses bersaing persaingan. Ini akses kontrol. Nah, ini kita akan menjelaskan akses berbasis persaingan atau CSMA atau CE. Bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh WLAN IEEE 802 11 adalah Carrier Sensor Multiple Access atau Collision Avoidance. CMCA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA CD untuk mendeteksi apakah media tersebut kosong. Menggunakan teknik tambahan, dilakukan dari kabel mungkin tidak memungkinkan berbagi perangkat untuk mendeteksi tabrakan. Contohnya, oke, selanjutnya ada bingkai tata data atau the frame. Jadi topik ini tuh membahas detail apa yang terjadi pada frame data link setelah bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data mempersiapkan data yang dieskapulasi, biasanya paket IP versi 4 atau IP versi 6. Untuk ditransmisikan melalui media lokal dengan cara mengekapsulasi menggunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame. Protokol tautan dan bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama, meskipun terdapat banyak protokol lapisan tautan data yang berbeda, yang menjelaskan frame lapisan data seperti jenis frame memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Berbeda dengan protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir frame. Semua protokol lapisan tautan data membungkus data dalam bidang data bingkai, namun struktur bingkai dan bidang yang terdapat dalam header dan trailer bervariasi tergantung pada protokolnya. Ini contohnya. Saya ada bidang bingkai. Jadi dia tuh memecah aliran data ya. Ini contoh dari alamat lapisan. Host ke router gini, router ke router dia akan sebentar jaringannya nggak stabil ya. Ini dan router ke host gini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjut kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.